Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Bible Study pada malam hari ini. Kita sungguh sangat merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, lewat program yang saya berharap ini menjadi berkat buat kita semuanya. Hari ini kita akan mulai belajar dari kisah akhir hidup dari Sarah, ibu banyak bangsa. Dia adalah istri Abraham. Mengapa kita harus pelajari tentang kematiannya? Nanti kita akan temukan di dalamnya bahwa lewat kematian Sarah dan kuburan di mana dia ditempatkan itu menjadi cikal bakal penggenapan janji atas tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan terlebih dahulu. Mengutamakan hadirat Tuhan supaya kita bisa dibuat mengerti sejelas-jelasnya firman dan sabdanya untuk kita renungkan dan kita lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau Allah yang memberkati kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu, merendahkan hati kami untuk meninggikan Engkau Rajaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota
kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir hidup kami, kami tetap setia melayani. Syukur kami kepadamu Tuhan. Syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur kami, syukur kami. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Ya Tuhan, ya Tuhanku, inilah hidup kami Tuhan, yang mau taat dan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Sekiranya rabaya rabaya, Terima kasih. sekiranya rabaya rabaya rabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang memiliki hati hamba untuk mau dibentuk menjadi bejana yang indah, yang mau taat dan setia, sampai kami dipanggil untuk menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, belajar kembali tentang sabda Tuhan. Kami percaya oleh terang kuasa Roh Kudus, maka kami akan dibuat mengerti kehendak Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu, menyampaikan pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dengan bahasa yang sederhana, namun penuh kuasa, supaya kami semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar, sama-sama kita katakan, amin. Baik saudara, kita akan buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama. Kita sampai kepada Kejadian pasal yang ke-23. Perjanjian Lama halaman sekitar 21. Ada 20 ayat, ya. Nanti beberapa saja yang kita baca, dan kita akan mendapatkan berkat dari apa yang kita pelajari. Demikian firman Tuhan, saya bacakan mulai ayat 1. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu, Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarkanlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi, kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zophar, supaya ia memberikan kepadaku gua Mahpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh, untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu."
Pada waktu itu, Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham, dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron kepada Abraham, Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron. Maka ditimbangnyalah perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Mahpela, di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian. Saudara garis bawahi, tanah belian. Di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di depan pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Mahpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Nah saudara, apa yang kita baca, kita sedang membuat sebuah pengertian. Mengapa sampai Abraham begitu ngotot pengen menguburkan Sarah istrinya yang dikasih ini di wilayah Mahpela atau gua Mahpela. Ya. Kita akan belajar tentang kisah kematian Sarah atau ibu bangsa-bangsa besar ini dan pembelian gua Mahpela. Mengapa hal ini penting untuk kita pelajari? Karena dari pembelian gua Mahpela ini akan mendasari atas terjadinya kepemilikan tanah perjanjian bagi keturunan Abraham. Diawali dengan kematian Sarah dan harus dikuburkan. Abraham meratapi kepergian istri yang dikasih ini. Bahkan sampai dikatakan menangisi. Seorang yang sudah tua umurnya, yang memiliki iman sekuat baja dan seperti batu karang yang teguh ini, ketika ditinggal istrinya, menangisinya, saudara. Ya. Saya menemukan bagaimana seorang pribadi Abraham yang seperti ini kehilangan istri yang sangat dicintainya. Sarah sudah mendampingi dia dengan setia dan penuh kasih. Maka hal itu wajar kalau Abraham merasa kehilangan. Namun, di tengah-tengah tangisan yang sedang berlangsung itu, ketika Abraham sedang bersedih, berduka cita, ia tidak kehilangan kendali atas rancangan Allah terhadap Abraham. Masih ada hal yang penting yang harus dilakukan Abraham, yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Menyiapkan penguburan dan menyediakan pekuburan yang selayaknya.
memang kelihatannya hanya sekedar kuburan, saudara. Sebuah tempat, bahkan gua ya di Mahpela, wilayah Hebron. Tetapi sesungguhnya ini cikal bakal kepemilikan tanah perjanjian. Kita akan pelajari selanjutnya. Hubungan antara kematian Sarah dengan gua Mahpela itu mengandung janji Allah. Umur Sarah 127 tahun. Dan hebatnya, saudara, di dalam narasi-narasi Alkitab tercatat tentang kematian istri-istri dari bapak-bapak leluhur lainnya yang sangat hebat. Ya. Kita tidak menemukannya, saudara. Tidak ada catatan tentang kematian istri-istri para tokoh iman, kecuali Sarah. Artinya begini, ya disebutkan, misalnya Ribka mati, ya. Lalu orang-orang beriman mati gitu ya. Istri dari siapa mati gitu. Tapi tidak pernah dikupas. Hanya Sarah lah yang mendapatkan tempat tersendiri. Karena dia menjadi ibu bagi bangsa-bangsa. Leluhur yang lain tidak disebutkan. Kecuali kematian Sarah. Ayat atau pasal 23 ini panjang lebar menguraikan hal tentang kematian Sarah. Membuktikan apa, saudara? Kehebatan iman Sarah. Yang berjalan bersama dengan Abraham suaminya selama sekitar 62 tahun. Dengan penuh kesabaran dan tanpa keluhan. Sarah layak mendapatkan penghormatan untuk dikuburkan sebagai ibu bangsa. Dan dia mendapatkan tempat di Gua Mahpela. Hidup Sarah tidak mudah. Beberapa kali ia melakukan kesalahan. Namun secara garis besar ia tetap percaya kepada Allah. Sampai akhir hidupnya. Karena ia menganggap hanya Tuhanlah yang memberikan janji. Dan Tuhanlah yang setia. Sarah layak menjadi teladan yang baik bagi semua orang percaya. Abraham sangat mengasihinya. Nah, sekarang kita melompat ke Gua Mahpela, saudara. Ada apa di Gua Mahpela? Mengapa Abraham tidak mau menguburkan Sarah di pekuburan umum di milik orang Het? Tapi bersikeras, kekeh membeli Gua Mahpela untuk menjadi milik pribadi Abraham. Alasan yang pertama, sampai saat usia tua Abraham bersama dengan Sarah, mereka belum sungguh-sungguh memiliki tanah perjanjian ini. Sampai dengan usia lanjut, bahkan Ishak sudah lahir. Tetapi dia belum betul-betul memiliki tanah perjanjian. Jadi, pembelian Gua Mahpela menjadi milik pribadi Abraham merupakan simbol kepemilikan tanah perjanjian. Tanah perjanjian secara de facto belum menjadi miliknya. Tapi secara de jure, hukum ya, sudah menjadi kepunyaannya. Paling tidak di area pekuburan itu adalah milik Abraham. Karena Abraham kadang berpikir melampaui zamannya, saudara. Abraham punya wawasan melampaui zamannya. Janji Allah tentang keturunannya sudah pasti. Tetapi kepemilikan tanah belum. Makanya alasan Abraham dengan kekeh pengen membeli Gua Mahpela itu menjadi landasan iman bagi dia dan keturunannya untuk memiliki tanah perjanjian itu. Luar biasa. Dia bukan hanya diurapi Tuhan sebagai nabi. Dia bukan hanya mendapatkan janji yang kekal dari Tuhan.
Tapi pikiran Abraham yang meloncat jauh, melampaui zamannya, itu memberikan sebuah pengertian bahwa aku harus memiliki secara sah tanah perjanjian. Walaupun dimulai dengan kuburan. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, mengapa Gua Mahpela dijadikan kuburan bagi Sarah dan nanti Abraham dan yang lain-lain. Penguburan Sarah di Gua Mahpela, tanah perjanjian itu melambangkan istirahat yang dinantikan sudah tiba. Kelak bangsa Israel akan dipimpin keluar dari Mesir. Ya, dari tanah perbudakan, melintasi padang gurun Sinai, menuju tempat di mana mereka boleh beristirahat. Mereka menetap di tanah air mereka sendiri. Melalui kuburan Sarah Abraham ini mengawali meraih tanah perhentian dari Allah. Nanti ketika orang Israel keluar dari Mesir, kalau kita sampai kepada kitab Keluaran, saudara, dipimpin oleh Musa untuk masuk tanah perjanjian. Di perjalanan berikutnya, Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian, dilanjutkan oleh Yosua. Tanah Kanaan itu menjadi tanah tujuan, tanah yang dinanti-nantikan oleh bangsa pilihan ini. Ini tanah perhentian dari Allah. Makanya tidak salah kalau Abraham ngotot menguburkan Sarah di situ. Kuburan identik dengan tanah perhentian kekal. Ini makna Gua Mahpela di dalam kisah ini, saudara. Nah, kalau di ayat yang ke-20 ya, saya bacakan ayat 20. Ayat 20 bilang seperti ini. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan milik. Sekali lagi ya, kuburan milik. Alkitab mengatakan bahwa satu-satunya bidang tanah di Kanaan yang dimiliki Abraham sebagai pengenapan janji itu tanah kuburan. Nanti pada zaman Yosua lah keturunannya akan menerima sepenuhnya tanah Kanaan. Artinya bukan kuburan saja, tapi wilayah pendudukan. Penggenapan janji atas tanah perjanjian dilakukan dengan cara membeli Mahpela. Ini adalah benih berkat tanah perjanjian. Nah, sebagai orang percaya, seperti Abraham, kita tidak boleh mengarahkan hati kita hanya kepada urusan-urusan dunia saja. Tetapi harus menambahkan tanah air surgawi, di mana Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi kita. Itu Ibrani 11 ayat 16. Seperti Abraham mempersiapkan Gua Mahpela bagi Sarah untuk beristirahat di tanah perjanjian ini. Demikianlah ini benih bagi orang percaya. Kalau engkau ingin beristirahat tenang, beristirahatlah di tanah perjanjian. Kalau dulu wilayah Palestina yang disebut sekarang Israel. Tapi wilayah perjanjian kita, tanah perjanjian kita adalah surga yang mulia. Dari sini kita belajar, jangan hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Pikirkan juga perkara-perkara yang surgawi. Dunia sementara. Firman Allah berkata, umur manusia ya 70 tahun. Mungkin bisa sampai 80 tahun, tapi lebihnya apa? Penderitaan, artinya terbatas. Pembelian Gua Mahpela itu melambangkan bahwa kita akan menempati tempat peristirahatan yang kekal, yaitu surga yang mulia. Ini maknanya, saudara. Dan tidak mudah sebenarnya untuk mendapatkan Gua Mahpela, itu nggak mudah, saudara. Kenapa? Alasan utama karena Abraham orang asing.
Tidak mudah bagi orang asing untuk membeli tempat. Tetapi Abraham mendapatkan tempat di hati orang-orang Het. Bahkan tadi katakan Tuanku. Ya kan? Menyebut Abraham sebagai Tuanku. Orang yang dihormati. Mau dikasih gratis. Orang Het menyediakan gratis. Ya. Bahkan si Efron tadi yang memiliki Gua Mempela, udah pakai aja. Tapi apa enggak? Walaupun aku orang asing, yang kau hormati, kau terima. Tetapi aku harus memiliki secara sah dan resmi tanah ini, kuburan ini. Ya, nggak mudah memang. Tetapi Abraham mendapatkan tempat di hati orang Het. Dengan 400 sikal perak secara sah diberikan tanah milik Efron itu kepada Abraham. Tindakan ini merupakan perbuatan iman berdasarkan perjanjian. Ya. Hak kepemilikan tanah perjanjian dimulai dari kuburan, saudara. Nah, mari kita lihat. Kalau kita belajar tentang Mahpela, saudara. Mahpela itu artinya tanah dua lapis. Tanah dua lapis. Ya. Gua ini digunakan sebagai tanah kuburan bagi keluarga Abraham. Di situ nanti akan dikuburkan Sarah, jelas. Abraham nanti mati akan dikuburkan situ. Ishak anaknya dikuburkan situ. Ribka dikuburkan situ. Lea dan Yakub juga akan dikuburkan situ. Yakub namanya diubah jadi Israel, dikuburkan di Gua Mahpela. Meskipun ya dia mati di tanah Mesir, tapi jasadnya diusung ke tanah Kanaan dan dikuburkan situ. Bertahun-tahun kemudian, ketika generasi Musa terjadi, Musa menjadikan tempat di mana 3 bapa leluhur, Abraham, Ishak dan Yakub dikuburkan sebagai dasar perjanjian Allah. Dan inilah landasan atau alasan yang pantas untuk eksodus keluar dari Mesir untuk masuk tanah perjanjian. Karena ada tempat peristirahatan di Gua Mahpela. Ini pengertiannya, saudara. Itulah sebabnya kenapa bagi orang Israel, Gua Mahpela atau wilayah yang diberikan kepada Tuhan itu sebagai kampung halaman mereka. Sekali lagi luar biasa pemikiran Abraham. Sebagai orang asing, dia pernah tinggal di Haran, pernah tinggal di Ur Kasdim, tapi itu sudah bukan kampung halamannya. Sekarang kampung halaman Abraham dengan keturunan adalah di Gua Mahpela itu. Di tempat peristirahat, di tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Kalau Gua Mahpela dan tanah Kanaan menjadi kampung halaman orang-orang percaya pada zaman Abraham, kampung halaman kita adalah Yerusalem yang baru, yaitu surga yang mulia. Coba saudara, pikirkan hal itu. Dari peristiwa ini, kita belajar sekarang. Kampung halamanmu nanti setelah kita tinggalkan dunia ini, di mana? Kampung halaman kita setelah kita keluar sebagai orang asing di dunia ini. Kita seperti orang asing di dunia ini. Kita akan kembali kemana? Kalau Abraham dan keturunannya sudah jelas ke Gua Mahpela, ke tanah perjanjian, ke tanah Israel, Yerusalem yang sekarang ini. Tapi kita sebagai anak-anak perjanjian rohani Tuhan, kampung halaman kita di mana? Saya mau katakan buat kita semuanya, jadikan Yerusalem yang baru, surga yang mulia, sebagai tujuan kita untuk pulang kampung yang kekal bersama dengan Tuhan.
Dan ketika Abraham membeli Gua Mahpela itu tandanya bahwa tidak ada yang gratis. Tidak ada yang cuma-cuma. Tidak ada sesuatu yang sifatnya hanya sekedar pemberian. Tapi ada harga yang harus dibayar. Sebagai kepemilikan. Sebagai hak milik. Abraham membayar dengan penuh 400 sikal perak. Seperti apa yang Efron katakan. Demikianlah kita. Kalau kita pengen pulang kampung ke surga yang mulia. Ke Yerusalem yang baru. Ada harga yang harus dibayar. Ya tidak 400 sikal perak, tidak. Tetapi pengertian bayar harga artinya saudara dan saya harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Sang Pemilik hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran malam hari ini membuat kita mengerti sekarang. Di dunia ini kita orang asing. Seperti Abraham asing di wilayah Gerar. Di wilayah orang-orang di luar orang Israel. Di luar orang Kanaan. Dia adalah orang asing. Sama seperti kita di dunia ini, kita adalah orang asing. Namun puji Tuhan, Abraham memberikan pelajaran buat kita. Dia membeli tanah itu sebagai kampung halamannya. Demikianlah kita memiliki kampung halaman di surga yang mulia. Makanya identik antara kuburan dengan kematian jasmani. Ya, kuburan memang kematian jasmani. Itu identik sekali, saudara. Disitulah mereka beristirahat. Disitulah mereka tinggal kekal selamanya. Maka surga yang mulia, tempat kita tinggal kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan. Apakah kita sudah merindukan kampung halaman itu? Apakah pikiran kita sudah menuju ke atas sana? Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalau untuk yang sifatnya sementara di dunia ini kita berani bayar harga. Harusnya untuk sesuatu yang kekal, kampung halaman yang kekal abadi itu, kita harus lebih lagi berani bayar harga. Teladan Abraham dengan membeli Gua Mahpela. Supaya kita teladani, ada harga yang harus dibayar. Ketaatan kita, kesetiaan kita, pengabdian kita, pelayanan kita, itulah 400 sikal perak yang Tuhan nantikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Ajar kami mengerti sekarang, supaya kami memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tempat peristirahatan yang kekal. Kampung halaman kami yang kekal, yaitu Yerusalem yang baru, surga yang mulia. Kalau kami belum memikirkan hal itu ya Tuhan, ampuni kami. Mulai saat ini, kami akan semakin giat lagi melakukan perkara-perkara yang benar dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Berkati kami semuanya, berkati anak-anak-Mu yang melihat program ini, semuanya diberkati Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan, bukan sekedar belajar, tetapi juga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati kami semuanya. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Ketika mereka putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang kuat. Berkati ekonomi anak-anak-Mu, rumah tangga demi rumah tangga diberkati Tuhan. Usaha, bisnis dan pekerjaan semuanya dibuat Tuhan berhasil. Menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita
kita diangkat oleh Tuhan di awan-awan yang permai. Bertemu muka dengan Dia, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat di dalam pagar perlindungan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.